Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dalam tradisi masyarakat modern sekarang ini, dengan teknologi melalui media massa, kita dengar satu istilah yang sangat terkenal, yaitu endorse. Jadi kalau ada orang dapat sesuatu yang bagus, dia endorse. Ada artis-artis yang terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal, seringkali dicari untuk mengendorse sebuah produk. Apakah itu pakaian, apakah itu makanan, apakah itu hotel, apakah itu tempat-tempat wisata. Dan kita bisa lihat di media sosial, barang-barang yang dianggap biasa, tapi karena yang mengendorse-nya orang-orang yang populer, yang terkenal, maka kemudian jadi viral dan orang akan mencarinya. Nah, malam ini saya mau ingatkan kita, pembacaan kita berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, kalau kita semua percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah, kenapa kita nggak mengendorse itu? Kenapa kita diam saja? Banyak orang Kristen bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan. Banyak orang Kristen bersaksi bagaimana Tuhan menuntun, membebaskan, mengeluarkan dari semua jerat iblis. Tetapi seringkali kesaksian-kesaksian itu hanya bicara tentang aku dan aku dan aku. Padahal sebenarnya di balik kesaksian-kesaksian kita, sebenarnya yang kita bilang ialah Allah yang lebih hebat dan dahsyat. Saya ingin ingatkan, kalau Anda masuk ke sebuah restoran, dan ketika Anda menikmati restoran yang begitu enak, ya suasananya begitu bersahabat, pelayan-pelayannya itu begitu ramah, saya percaya Anda akan bercerita kepada orang lain. Anda akan berceritakan, dan kalau bisa traktir orang masuk ke situ lagi. Padahal Anda tidak mengenal pemilik restoran itu. Anda masuk dan bayar. Tapi kemudian dengan diam-diam Anda mengendorse tempat itu buat orang lain. Sementara kita mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dunia dalam bentuk kehinaan manusia. Dia menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita secara lunas tanpa syarat. Tapi kita diam seribu bahasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan hidup kita. Karena itu malam ini dalam awal tahun 2023 yang sekaligus membuka seluruh kegiatan jemaat pada 2023. Dengar baik-baik saya beritahu. Yang pertama, Injil itu kekuatan Allah. Bilang amin. Boleh lambaikan tangannya, Injil itu kekuatan Allah. Amin. Karena Injil kekuatan Allah bukan sebuah konsep teologis saja. Bukan sebuah pernyataan Rasul Paulus saja. Tapi itu kekuatan yang menyelamatkan dia, membebaskan dia, membawa dia dalam kemenangan demi kemenangan. Dan karena itu nyaris tidak ada waktu dia beristirahat. Dia terus pergi dan pergi dan pergi untuk mengendorse apa yang pernah dia alami. Nah, waktu dia sampai di Roma,
Bapak, Ibu-ibu jemaat, ada 3 kekuatan besar di Roma pada waktu itu. Yang pertama, kekuatan pemerintahan Kekaisaran Romawi yang amat kuat dan terkenal sangat otoriter. Dia berkuasa di dunia dan nyaris tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Yang kedua, ada kekuatan orang Yahudi yang merasa mereka bangsa pilihan. Mereka merasa kelas first class dalam masyarakat. Mereka merasa orang-orang yang terpilih secara khusus. Dan mereka merasa orang yang utama dalam keselamatan. Mereka mengandalkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kekuatan orang-orang Yunani yang penuh dengan hikmat-hikmat dan kebijaksanaan. Mereka orang-orang cerdik pandai yang mengetahui seluk-beluk ilmu pengetahuan manusia. Nah, 3 kekuatan ini berjumpa di sebuah tempat namanya gereja. Persekutuan orang-orang di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus, orang-orang Yunani yang sudah menerima Kristus, orang-orang di Roma sendiri yang sudah menerima Kristus. Dan juga ada pendatang-pendatang yang lain dari berbagai penjuru. Di situ terjadi tarik-menarik. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang berotoritas. Dan Rasul Paulus berdasarkan pengalaman imannya, pengalaman hidupnya berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik. Setelah dia menjalani perjalanan yang panjang, akhirnya dia sampai ke Roma dan dia berkata dalam bahasa Inggrisnya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Aku tidak malu karena kemungkinan dia dipermalukan. Dipermalukan karena keputusannya yang begitu hebat, meninggalkan tradisi dan budaya-budaya Yahudi yang mengikat, meninggalkan kekuatan-kekuatan yang dia pakai untuk menyingkirkan orang percaya, dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia berkata, "Aku tidak malu mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah." Nah, banyak orang Kristen malu mengaku kalau dia itu Kristen, kalau dia itu percaya Yesus. Kenapa dia malu? Bisa saja karena dia takut kehilangan jabatan. Dia malu karena mungkin dia takut kehilangan sahabat. Dia takut karena kehilangan harta kekayaan. Rasul Paulus memberi contoh buat kita bahwa dia tidak malu. Bahwa LAI menerjemahkan, aku punya keyakinan yang kokoh. Artinya tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggagalkan keyakinannya itu, bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dan kalau saudara dan saya kita percaya Injil kekuatan Allah, apa yang menghalangi kita untuk tidak memberitahukan kepada dunia? Apa yang menghalangi kita untuk tidak memberitakan kepada orang lain? Dia kekuatan Allah. Ketika kami ada di pelayanan di India, ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya begini, "Pastor, kami hanya menyebut nama Yesus. Hanya sebut nama itu. Dan biarkan nama itu yang bekerja. Dan banyak orang dilawat Tuhan." Stanley Jones, dia bilang begini, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Dan ada banyak agama, tetapi hanya ada satu Injil. Haleluya. Injil itu Kristus. Dia datang mencari. Dia mencari orang-orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang dianggap tidak layak. Dia mencari orang-orang yang terpuruk hidupnya. Dan dia membebaskan mereka seolah-olah
orang-orang itu tidak pernah berbuat kesalahan. Dan itulah kekuatan yang menyelamatkan. Itulah sebabnya sekali lagi, kalau kita bisa memperkenalkan sesuatu yang kita anggap hebat dalam hidup kita memperkenalkan produk-produk tertentu kepada orang lain, kita memperkenalkan makanan tertentu, kita memperkenalkan tempat-tempat wisata yang sangat eksotik buat orang lain, padahal itu sifatnya sementara, dan itu Anda dapatkan dengan cara membayar. Yang satu ini free, no charge. Kenapa kita tidak beritakan? Toh itu yang menyelamatkan perjalanan kita sejak di kandungan ibu sampai dengan hari ini. Itulah sebabnya dalam ayat 14, Rasul Paulus berkata, aku berhutang kepada orang Yahudi, orang Yunani, orang terpelajar, orang tidak terpelajar. Dan itulah sebabnya aku memberitakan Injil. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan apa beritanya dia Injil menyelamatkan. Yang pertama, bicara tentang keselamatan. Saya amat yakin semua orang, tidak peduli agama apapun, dia butuh keselamatan. Dengan berbagai macam cara orang butuh keselamatan. Bahkan orang mencari keselamatan. Lihat saja di jalan raya, kita menyeberangnya mesti hati-hati karena kita ingin selamat. Kita berangkat kemanapun, kita memilih alat-alat transportasi yang bisa membawa kita selamat menuju tujuan. Dan pada waktu Injil ini diucapkan oleh Rasul Paulus di kota Roma, banyak orang butuh keselamatan karena kekuatan-kekuatan dunia yang begitu hebat. Kekuatan-kekuatan pemerintahan Kaisar Romawi yang begitu bengis. Kekuatan-kekuatan orang-orang yang merasa lebih pintar dan lebih hebat. Dan karena itu semua orang membutuhkan keselamatan. Karena itu Rasul Paulus menggunakan istilah soteria. Dia butuh keselamatan. Keselamatan melalui ilmu pengetahuan sifatnya spekulatif. Keselamatan melalui pemerintahan dunia itu sifatnya barter. Tetapi keselamatan dalam Kristus itu 100% adalah kasih karunia Allah. Dan karena itu Paulus ingin menawarkan, menerangkan bahwa semua keselamatan yang kamu miliki selama ini sifatnya spekulatif, tidak tetap, dia sementara. Tapi Injil itu adalah kekuatan, kuasa Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Yang pertama, menyelamatkan dari dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan usaha apapun tidak bisa menyelamatkan manusia. Tetapi hanya Kristus Yesus, Injil itulah yang bisa menyelamatkan orang dari dosa. Seolah-olah kita tidak pernah bikin dosa. Dia menggandeng kita seolah-olah orang yang tidak pernah bersalah. Bahkan orang Ambon bilang dia pasang badan buat kita. Seolah-olah kita orang yang paling hebat sehingga dia pasang badan buat kita. Jadi keselamatan yang ditawarkan, yang diberitakan ialah dia selamatkan dari dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika Injil itu datang kepada manusia, menyapa manusia, dan hubungan kita kembali dipulihkan. Tidak ada lagi halangan apapun yang membuat kita takut, cemas, khawatir. Karena keselamatan itu diberikan oleh Injil itu. Yang kedua, selamatkan dari apa? Selamatkan dari sakit penyakit. Perhatikan dalam seluruh perjalanan Yesus, pelayanan Yesus dan murid-murid, pelayanan Rasul Paulus dan murid-murid, mereka menyembuhkan orang sakit.
Mereka mengusir setan. Mereka membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang lepra bisa dipulihkan kembali. Itu kesembuhan jasmani. Jadi Yesus tidak sekedar hanya menyelamatkan dari dosa, tapi kesembuhan jasmani pun dia ikut menanggungnya. Itu sebabnya di ayat lain dia berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang ketiga, keselamatan dari apa? Dari pencemaran kehidupan. Ada orang-orang yang dihina, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang merasa dibuli, orang-orang yang luka batin, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dianggap kerasukan roh jahat sehingga mereka masyarakat yang harus terbuang. Jadi selamatkan dari pencemaran kehidupan. Dunia itu mencemarkan banyak orang dan bisa disingkirkan, diabaikan, ditolak. Tapi Kristus datang dan menerima mereka apa adanya. Sehingga suatu ketika dia berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jiwa mereka disembuhkan. Keselamatan apa lagi yang ditawarkan? Keselamatan dari keadaan hilang. Orang hilang harapan, hilang pegangan, hilang orang-orang yang dicintai dan dikasihi, hilang kasih sayang. Dan Yesus datang. Injil itu memberitakan, dunia tolak kamu, tapi aku terima kamu apa adanya. Diselamatkan dari rasa hilang. Orang yang merasa sendiri. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari murka Allah. Ketika Allah memurkai kita karena dosa. Tapi seorang hamba Tuhan, Profesor Karl Barth berkata, dulu itu masa murka Allah. Sekarang masa kemurahan Allah. Itu sebabnya ada lagu yang saya suka. Kemurahan lebih dari hidup. Nggak usah tergantung kepada suaranya, tapi kata-katanya. Haleluya. Murka Allah itu membuat orang binasa. Tapi Injil itu membebaskan dari murka Allah. Keselamatan juga memberi penetapan masa depan. Sifatnya eskatologis. Keselamatan yang tidak hanya berlangsung dulu, tapi dia berlangsung dan sedang berlangsung. Present continuous tense. Dia sedang berlangsung dan terus menerus. I will be present there. Ketika Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu sama orang Israel, Ehye, Esher, Ehye. Aku adalah aku. Aku bukan hanya Allah masa lalu, nenek moyangmu. Aku bukan hanya Allah yang sedang bekerja dengan kamu di tengah-tengah padang gurun. Tapi aku juga adalah Allah yang I will be present there. Dan itu menunjuk kepada keselamatan Kristus yang tidak pernah berubah. Dia tetap konsisten sampai pergantian generasi. Saya tidak tahu kita sudah generasi keberapa dari nenek moyang kita. Saya hanya kenal bapak saya, tapi opa saya nggak kenal karena dia sudah meninggal waktu saya masih belum lahir. Dan opa punya bapak siapa? Opa punya bapak siapa? Kita tidak tahu generasi keberapa. Tapi Tuhan yang sama, dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, itu penekanan tentang kata keselamatan. Injil itu menyelamatkan
dari berbagai aspek. Dia menyelamatkan secara universal, tapi juga sempurna. Yang kedua, keselamatan itu menimbulkan apa? Membuat orang punya iman. Karena ayat itu berkata orang benar hidup karena iman. Injil itu menyelamatkan dan memimpin orang dari iman kepada iman. Kita semua tahu iman dalam kitab Ibrani pasal 11. Tapi saya ingin menekankan beberapa hal tentang iman. Iman artinya orang setia, taat. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 1 ayat 4. Iman dan ketabahan. Iman adalah ketaatan yang teguh. Itu memberi tanda bahwa mereka adalah laskar Kristus yang sejati. Tentara-tentara di sebuah negara, mereka sumpah mati. Mereka berjanji menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk bangsanya. Mereka disebut laskar sejati. Itu sebabnya terkenallah istilah laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Padahal suruh bangun subuh, malas bangun. Laskar apa? Orang Malaysia bilang, laskar tak berguna. Maka laskar itu artinya siap sedia, komitmen, konsisten, teguh. Itu yang disebut iman. Suatu ketika Lot dan wanita-wanita dan anak-anak direbut oleh para musuh. Lalu Abraham mengerahkan 318 prajurit terlatih untuk merebut kembali Lot, anak-anak, wanita-wanita, dan seluruh harta kekayaan yang dirampas musuh. 318 laskar yang sudah diperlengkapi. Dan karena itu gereja tidak punya alasan untuk menjadi laskar Kristus, artinya punya iman karena Kristus itu. Orang mesti dilatih. Dalam bahasa lain disebut dimuridkan supaya punya kekuatan siap sedia. Anytime, kapan saja waktunya. Mereka bisa melakukan panggilannya dengan benar. Dan itu sama dengan tentara-tentara yang terkenal. Di Indonesia kita ingat namanya Kopassus, yang siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Mereka diperintahkan dengan tidak ada alasan untuk tidak pergi, karena mereka komitmen untuk perjuangan bangsanya. 2 menara terkenal di New York itu mengalami bom dari para teroris. Waktu itu Presiden George Bush Junior, dia berdiri di tengah-tengah puing-puing itu dan dia berkata kepada para prajuritnya, selamatkan sampai yang terakhir. Dan dalam waktu sekejap, para prajurit itu muncul dan melakukan tugas mereka. Karena mereka sudah terlatih untuk siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Iman juga seringkali dihubungkan dengan agama Kristen. Karena kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 11, kita temukan banyak orang percaya disebut Kristen dalam Kisah 11 ayat 26. Untuk pertama kalinya murid-murid disebut Kristen. Kristen di situ artinya bukan hanya pengikut Kristus, tapi Kristen di situ artinya Kristus kecil. Mereka disebut Kristus kecil yang sedang memamerkan kuasanya di kota itu. Jadi kalau kita menyebut diri Kristen, artinya Anda itu Kristus kecil. Kristus besar di sorga, tapi kita Kristus kecil yang mendemonstrasikan kekuatan Injil itu melalui berbagai bidang
kehidupan. Yang ketiga, iman juga seringkali disamakan dengan harapan yang teguh. Sekalipun goncangan macam apapun, badai macam apapun, dia tetap teguh, tidak ke kiri atau ke kanan. Tuhan bilang sama Yosua, teguhkan hatimu, jangan ke kiri atau ke kanan. Dan itu dasarnya ialah kalau kamu merenungkan Taurat ini siang dan malam, berarti iman itu bicara tentang keteguhan pada firman Allah sehingga memberikan pengharapan yang teguh. Iman juga bicara tentang sikap menerima secara mutlak. Kebenaran-kebenaran lain bisa berubah, tetapi iman kepada Kristus itu sifatnya mutlak, absolut. Ada 3 kebenaran yang sering diajarkan. Yang pertama, kebenaran umum, itu nggak butuh agama. Kebenaran umum itu misalnya hukum gravitasi, nggak perlu agama. Itu kebenaran umum, semua orang menerimanya. Kebenaran kedua namanya kebenaran tabur tuai. Tanam jagung berbuah jagung, tanam mangga berbuah mangga. Kecuali di Ambon, beda, ada satu pohon, buah semangka berdaun sirih. Itu memang sebuah pengecualian. Haleluya. Jadi tabur tuai itu kebenaran. Tetapi ada satu kebenaran lagi yang sifatnya subjektif, mutlak dan tidak bisa dibantah oleh orang lain. Karena itu keputusan saya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itu butuh keputusan yang radikal. Itulah sebabnya Paulus bikin keputusan radikal. Dan dia mengingatkan pemerintahan di Roma. Dia mengingatkan orang-orang Yahudi. Dia mengingatkan orang-orang Yunani. Semua kekuatanmu, semua hikmatmu, semua apa yang kau miliki. Ketika kamu bersekutu di dalam Kristus, dalam gereja ini, dalam persekutuan ini, semua kebenaranmu gugur. Dan kita hanya pakai satu kebenaran mutlak, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita praktekkan ini dengan benar, saudara-saudaraku, saya percaya tahun 2023 akan terjadi banyak terobosan. Ada orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang ragu-ragu diteguhkan, orang yang belum percaya menjadi percaya. Karena kita punya kekuatan yang tidak dapat dibantah oleh kekuatan apapun. Yaitu Injil itu mencari orang-orang yang lemah. Injil mencari orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Injil mencari orang-orang yang perlu hidup dalam kebenaran. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itulah yang kemudian disebut kuasa yang menyelamatkan. Jadi mari kita ambil keputusan malam ini, lakukan satu tindakan karena Anda sudah dapat mengendorse kekuatan ini. Injil kekuatan yang mesti dipublikasikan, diberitakan, diceritakan seperti layaknya. Bikin perbandingan aja. Saya makan di restoran ini, saya bayar makanannya, saya bayar parkirnya, kemudian karena saya rasa enak, saya cerita kepada semua orang, saya kirim lewat media sosial, WA, dan ajak orang pergi makan di situ. Bukan main itu. Dia yang untung, kita rugi. Tetapi kita lakukan karena kita senang. Ini Injil mencari kita, Kristus mati buat kita, dia menyelamatkan kita, dan kita punya iman yang kokoh untuk hidup setiap zaman dan generasi. Terus kenapa Anda tidak mengendorse kebenaran ini? Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi orang-orang yang punya kekuatan yang tidak terbantahkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Amin.